Hai semua, selamat datang di channel Belajar Desain Grafis. Kali ini saya akan membuat tutorial fungsi Pick Tool pada CorelDRAW X7. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notification, like, share, dan komen agar saya bisa terus berkarya buat video-video tutorial lainnya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Pick Tool atau Selection Tool teman-teman ya. Kenapa disebut selection tool? Karena pick tool ini yang akan kita bahas ini merupakan apa ya, kebanyakan orang itu menggunakan untuk memilih objek atau menseleksi objek. Jadi saking seringnya digunakan untuk menyeleksi objek, dia disebut juga selection tool karena fungsinya, diantara fungsinya adalah untuk menseleksi. Lah, toolnya seperti apa teman-teman? Dia seperti tanda. Nah, dia berada di sini ya, di toolbox yang sebelah sini paling atas. Nah, kalau kita dekatkan mouse-nya, kita dekatkan pointernya ke sini, dia akan keluar tulisan Pick Tool, Select, Position, or Transform Object. Itu diantara fungsinya ya. Jadi secara garis besar itu fungsinya ada 4. Yang pertama untuk menyeleksi, yang kedua memindah objek, yang ketiga bisa untuk copy paste objek, yang kelima untuk edit pada bounding box. Nah, pada bounding box ini namanya bounding box ya guys ya, yang titik-titik yang ada di luar objek ini, ketika objek diseleksi dia akan keluar bounding box titik-titik ini ya. Oke, langsung saja kita masuk poin pertama, yaitu fungsinya Pick Tool ini untuk menseleksi. Maksudnya gimana kok untuk menyeleksi itu? Oke, kita akan perhatikan yang berikut ini ya. Misalkan saya punya 2 objek, saya tambahkan lagi di sini 1 objek, saya kasih warna merah ya. Saya punya 2 objek di sini. Nah, kemudian saya akan menseleksi 1 objek dengan mengkliknya, pasti menggunakan Pick Tool. Nah, kalau kita misalkan menggunakan Shape Tool, Crop Tool, atau Zoom Tool, itu kita tidak bisa menseleksinya. Nah, malah akan besar dia kalau kita menggunakan zoom. Nah, kita harus mengarahkan pointer dulu ke Pick Tool ini, mengaktifkannya dengan mengkliknya, kemudian kita bisa gunakan Pick Tool ini untuk menseleksi. Nah, apa saja yang bisa diseleksi itu banyak ya guys ya. Bisa untuk menseleksi 1 objek, bisa untuk menseleksi semua objek, atau pilihan berapa yang akan dipilih gitu. Misalkan saya akan memilih satu objek ini, misalkan saya kasih warna hijau. Ini yang keluar bounding box itu berarti objek yang sudah diseleksi dan sudah aktif untuk kita bisa pindahkan, untuk kita bisa edit, atau untuk copy paste. Jadi yang sudah ada bounding box-nya ini sudah terseleksi atau sudah terpilih. Kalau misalkan kita mau memilih 2, caranya tinggal tekan shift aja, tekan shift, kita klik yang objek lainnya. Nah, itu dia akan terseleksi 2. Setelah terseleksi, terpilih seperti ini, dia bisa digeser atau diedit atau diputar misalkan, atau di resize, dibesar kecilkan gitu ya, itu bisa. Jadi jangan lupa untuk menyeleksi menggunakan Pick Tool. Nah, untuk menseleksi semuanya kita bisa menggunakan tombol shift. Jadi kita klik dulu, tekan tombol shift, klik lagi di sini, klik lagi di objek yang lain, klik lagi di objek yang lain, klik lagi di objek yang lain. Nah, ini akan terseleksi semua, akan terpilih semua, dan kita bisa
geser, bisa pindahkan, kita bisa edit atau yang lainnya. Itu fungsinya teman-teman ya. Jadi secara garis besar fungsinya untuk menyeleksi, memindah objek, copy paste, edit pada bounding box. Yang kedua, untuk memindahkan objek. Kalau kita misalkan untuk memindahkan objek atau menyusun, kita harus seleksi dulu menggunakan pick tool ini. Nah, misalkan ini saya pilih, terus yang ini saya pilih, kita susun, kita rapatkan di sini atau di sini gitu. Dia kalau sudah aktif, sudah ada keluar bounding box, kita bisa aja ya teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi macam-macam fungsinya atau banyak fungsi atau multifungsi pick tool ini ya. Selain untuk menyeleksi, untuk memilih, atau untuk memutar juga bisa. Yang ketiga, untuk copy paste atau copy paste, kita hapus saja ini ya, objeknya kebanyakan. Kita punya dua objek atau satu aja, atau kita copy dari sini ya, copy paste. Gitu ya. Untuk copy paste kita harus menggunakan pick tool ini. Kalau misalkan kita mau copy paste cepat tapi kita masih menggunakan tool yang lain, misalkan kita masih menggunakan shape tool, misalnya masih menggunakan shape tool ini, tidak bisa untuk meng-copy paste ya. Jadi kita harus aktifkan dulu tombol pick tool, kemudian kita klik objek yang mau di copy paste, kita klik kiri, kita geser. Nah, kita geser, kita klik kanan, dia akan tercopy menjadi dua. Yang bawah juga bisa kita dengan cara yang sama gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau mengcopy agar rata? Pada video sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung tentang itu ya teman-teman ya. Nah, dengan cara diklik, tekan tombol kontrol, kita geser, terus kita klik kanan. Nah, dia akan rata horizontal begitu teman-teman ya. Itu adalah macam-macam fungsi pick tool. Selain untuk menseleksi, bisa untuk memindah objek, mengaktifkan bounding box, untuk copy paste, dan ada satu lagi untuk rotation atau memutar ya. Kita coba aktifkan bounding box yang ini dulu. Kita pilih pick tool, kita klik, dia sudah aktif pick toolnya, kita klik sekali lagi. Nah, dia akan menjadi sebuah akan berbeda. Ini akan menjadi skew untuk menggeser. Nah, ini kita coba ya, kita geser. Nah, dia akan jadi seperti ini, atau kita geser ke sini, dia akan jadi seperti ini. Nah, atau yang sebelah sini kita skew ke atas jadi seperti ini, kita ke bawah jadi seperti ini ya. Kita kembalikan aja. Nah, atau yang di samping ini bisa untuk memutar. Nah, untuk memutar, nah, kalau kita putar dia akan memutar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, banyak sekali fungsinya pick tool ini. Terus untuk resize atau untuk membuat dia ukurannya lebih besar atau lebih kecil, misalkan kita bisa menariknya saja yang pojokan sini ya, tarik ke atas sana dia besar, ke sini dia kecil gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Atau yang sebelah sini ke sana, atau yang sebelah sini ke sini gitu ya. Jadi itu teman-teman fungsi dari pick tool atau selection tool. Selain untuk menyeleksi, dia berguna juga untuk memindah objek, untuk mengcopy paste, untuk mengedit pada
bounding box. Sebenarnya masih banyak ya fungsi-fungsi lainnya bagi teman-teman yang lebih mengetahui fungsi-fungsi Pic-Tool bisa komen di bawah ya. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notification, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam sukses selalu.